Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Orang harus ingat bahwa Huo Yuhao tidak bertarung sendirian. Setelah berkeliling di sekitar alat pengintai Kekaisaran Ryu, Huo Yuhao terbang langsung ke Kekaisaran Ryu. Dia langsung pergi ke stasiun terdekat, di mana Kekaisaran Ryu telah menyiapkan serangkaian alat jiwa. Dia mendatangi mereka dengan cara yang sangat halus. Sebelum berputar ke belakang area, dia mengambil waktu sejenak untuk menggunakan deteksi spiritualnya untuk menganalisis landscape stasiun ini sebelum menemukan celah untuk lebih dekat dengan mereka. Dari deteksi spiritual Huo Yuhao, dia dapat mengatakan bahwa stasiun ini memiliki lebih dari 100 alat jiwa yang ofensif dan beberapa jenis alat jiwa yang dapat membantu pengintaian pertahanan dan pekerjaan tambahan. Di luar stasiun ada 5.000 prajurit normal yang ditugaskan untuk mempertahankan formasi alat jiwa ini. Interior stasiun ini terutama diawaki oleh beberapa instruktur jiwa. Jumlah mereka tidak terlalu besar, lebih dari 100 orang. Jelas bahwa alat jiwa sedang berjalan di atas botol susu yang tersegel. Setelah mengamati sekeliling stasiun ini, Huo Yuhao diam-diam merayap pergi dan mundur ke titik buta di mana alat jiwa pengintai Kekaisaran Ryu tidak akan bisa mendeteksinya. Dia melantunkan beberapa mantra dan membuka demiplan spektralnya. Setelah memasuki demiplan spektralnya, Huo Yuhao bertemu dengan teman-temannya dan membagikan rencananya. Setelah mendengarkan rencananya, mereka semua menyetujuinya dan 9 pintu hitam segera dibuka di hutan yang tidak mencolok dan artileri berat mulai bergulir. Yaitu tidak lain adalah legiun seluruh jiwa artileri berat dari Huo Yuhao. 300 meriam silang ilahi Zuge dapat berbaris dengan cara yang terorganisir dengan sangat cepat ketika mereka menunggu perintah untuk dikeluarkan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di Kekaisaran Ryu dalam waktu singkat. Mereka merasa senang dan kagum dengan wahyu ini. Para petinggi sekte Tang juga muncul dari demiplan spektralnya. Tang Wutong secara alami pindah ke sisi Huo Yuhao. Huo Yuhao mengumumkan, "Aku ingin semua orang bersiap-siap untuk menyerang. Kakak laki-laki tertua, Wutong dan aku akan menuju ke stasiun di mana alat jiwa berada. Setelah menyabotase mereka, kami akan segera kembali." Bebe mengangguk dan berkata, "Baiklah, hati-hati." Yuhao memegang tangan Tang Wutong saat dia mengaktifkan imitasi. Dia mulai berangkat menuju tempat alat jiwa ditempatkan. Alat jiwa yang ditempatkan di daerah ini sebenarnya sangat sensitif, namun kemampuan pengintaian mereka terbatas pada kisaran tertentu. Sederhananya, pengintaian mereka tidak berguna pada tentara di luar rentan ini. Oleh karena itu, alat-alat jiwa pengintaian ini terutama digunakan untuk mengawasi pergerakan di langit. Ketika data untuk menonton tanah itu adalah tanggung jawab alat jiwa pengintai udara. Setelah kekuatan spiritual Huo Yuhao berevolusi, detektor osilasi tidak lagi berguna untuk melawannya. Oleh karena itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong bisa memasuki camp tentara normal tanpa terdeteksi. Saat ini tengah hari. Setelah makan siang, 5.000 tentara beristirahat siang. Kehidupan para prajurit cenderung jauh lebih santai ketika mereka tidak berada di tengah-tengah perang. Ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong melewati camp, mereka mulai lebih dekat ke tempat di mana alat jiwa ditempatkan. "Yuhao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Huo Yuhao menjawab, "Hanya ada sekitar 100 instruktur jiwa di dalamnya. Yang terkuat hanyalah sagi jiwa 7 cincin. Aku percaya dia belum mencapai tingkat instruktur jiwa kelas 7. Meskipun demikian, area ini diselimuti oleh pengawasan dari detektor kekuatan jiwa dan detektor kekuatan spiritual. Insinyur jiwa di daerah ini harus membawa semacam kode atau alat yang memungkinkan mereka untuk berkeliaran tanpa disalahartikan sebagai musuh. Kita mungkin akan ketahuan sampai kita melangkah ke daerah itu. Namun alat jiwa di daerah ini tampaknya merupakan senjata berat. Meskipun itu mungkin sangat merusak dan dapat mengaktifkan kekuatan alat jiwa yang terhubung, itu mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan mereka di dalam area." Tang Wutong segera menangkap apa yang Huo Yuhao maksudkan. "Kita akan bergegas." Huo Yuhao tersenyum padanya. "Apa yang kita tunggu? Ayo pergi."
Setelah menyelesaikan kalimatnya, Wo Yuhao meraih tangan Tang Wutong dan berlari ke daerah itu seperti sambaran petir. Matanya berubah emas keemasan saat dia melangkah di mana alat jiwa ditempatkan. Wo Yuhao mungkin memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri kekuatan pamungkas, tapi hal yang paling menakutkan tentang dirinya bukanlah kekuatan bertarungnya, namun adalah kemampuan pengintaiannya yang tak terkalahkan. Wo Yuhao segera memahami lokasi semua instruksi jiwa yang berbeda di daerah ini. Informasi ini akan sangat membantu untuk tindakan selanjutnya. Tempat yang Wo Yuhao telah pilih untuk masuk pertama adalah tempat peristirahatan bagi para instruksi jiwa yang bertugas melindungi dan mengendalikan alat-alat jiwa. Wo Yuhao berlari lurus menuju pusat camp dengan kedua matanya yang bersinar dengan warna emas. Pada saat dia melangkah ke camp, riak spiritual misterius menyebar dari tubuhnya. Dia segera terdeteksi oleh detektor kekuatan spiritual ketika alarm di dalam camp berbunyi. Namun ini tidak akan cukup untuk menghentikannya. Wo Yuhao mengaktifkan mata takdir saat kekuatan spiritualnya ditingkatkan secara maksimum. Pada saat ini, seluruh area istirahat berada dalam kendalinya. Seperti kata pepatah, seorang komandan tidak boleh pergi dengan mudah pada tentara musuh. Sebagai panglima tertinggi Legiun Instruksi Jiwa Kota Shrik, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan pasukannya, dan yang paling penting itu adalah harapan dan masa depan tiga kekaisaran. Karena itu ia tidak boleh berbelas kasihan terhadap para instruksi jiwa ini. Setelah mendengar alarm yang memekakkan telinga, para instruksi jiwa di area istirahat melompat. Namun kekuatan spiritual yang luar biasa menyerang mereka dari dalam pikiran mereka. Ledakan spiritual Wo Yuhao telah dirilis. Kekuatan spiritual Wo Yuhao hampir tak terkalahkan. Bahkan sebelum kematiannya, Dubushi memuji Yuhao atas kekuatan spiritualnya yang setara dengan Dolo Transcendent. Dengan dukungan Tang Wutong dan kekuatan Haodong Power mereka, kekuatan spiritualnya telah menerima dorongan signifikan lainnya. Ini adalah pertama kalinya Wo Yuhao melakukan ledakan spiritual yang kuat. Ledakan keras bisa terdengar dari dalam area istirahat. Suara ledakan datang dari kepala para instruksi jiwa. Semua kepala mereka meledak. Pada saat ini juga, semua 50 instruksi jiwa yang sedang beristirahat di daerah istirahat telah terbunuh. Baru sekarang, seluruh camp mulai bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Alat jiwa yang terhubung mulai membangun penghalang pertahanan untuk memagari daerah itu dari seluruh dunia. Itu adalah langkah logis bagi mereka untuk menahan para penyusup karena hanya ada 2 orang. Berdasarkan perhitungan mereka, seharusnya relatif mudah untuk menangkap atau membunuh mereka. Mereka tidak berharap musuh begitu kuat. Setelah melepaskan ledakan spiritual, Wo Yuhao tidak menunggu. Dia meraih Tang Wutong dan berkedip di sekitar camp seperti hantu. Ada banyak alat pertahanan jiwa di dalam camp yang dirancang khusus untuk melawan penyusup. Mereka menembakkan beberapa sinar laser ke arah Wo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi mereka tidak bisa mengenai pasangan yang berkelap-kelip di camp. Wo Yuhao tidak hanya mampu memprediksi kemana sinar akan pergi karena kemampuan deteksi spiritualnya, tapi itu juga karena dia instruksi jiwa kelas 9. Dia telah lama menemukan kelemahan dalam pengaturan alat jiwa ini. Masalah terbesar dengan alat jiwa pertahanan ini adalah bagaimana mereka diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan pada alat jiwa di dalam camp. Selain itu, kekuatan mereka terbatas untuk melindungi para prajurit. Ini menghasilkan titik buta yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan senang hati dimanfaatkan oleh Wo Yuhao dan Tang Wutong dengan ledakan spiritualnya sebagai serangan jarak jauh yang terus-menerus. Wo Yuhao mampu melepaskan serangannya yang kuat tanpa melihat instruksi jiwa. Instruksi jiwa yang paling kuat di antara mereka hanya Sage jiwa 7 cincin. Alat jiwa pertahanan diri mereka terutama difokuskan pada perlindungan terhadap serangan yang berbasis fisik atau jiwa. Tidak semua orang bisa dilengkapi dengan alat jiwa kelas tinggi yang bisa melindungi mereka dari serangan spiritual. Selain dari Sage jiwa 7 cincin yang mengharuskan Wo Yuhao untuk membunuhnya dengan kejutan spiritual, sisanya meninggal di bawah ledakan spiritual Wo Yuhao. Serangan spiritual tidak bukan lagi cara paling efektif untuk membasmi instruksi jiwa. Mereka hanya butuh beberapa menit untuk menghabiskan mereka semua. Pada akhirnya Wo Yuhao dan Tang Wutong adalah satu-satunya yang masih hidup di dalam camp.
Setelah itu Wo Yuhao memasuki area inti camp dan mematikan sistem pertahanan yang terkait dengan bantuan pemahamannya tentang alat jiwa sebagai instruktur jiwa kelas 9. Para prajurit yang berkemah di luar sudah meletus ke dalam kekacauan, namun mereka tidak berani memasuki daerah di mana alat jiwa ditempatkan. Setelah sistem pertahanan yang terkait telah menghilang, instruktur jiwa di camp sangat dihormati oleh para prajurit. Selain itu, sudah ada perintah yang diberikan untuk tidak memasuki daerah kecuali mereka diberi izin oleh para instruktur jiwa. Seseorang harus memahami bahwa setiap instruktur jiwa akan memiliki peringkat lebih tinggi daripada komandan di antara para prajurit. Instruktur jiwa memiliki status sosial yang sangat tinggi di Kekaisaran Ryu. Setelah menyelesaikan pekerjaan sabotase mereka, Wo Yuha menyembunyikan dirinya dan Tang Wutong ketika mereka menyelinap keluar dari daerah di mana alat jiwa ditempatkan. Setelah itu, mereka melaju di udara dengan alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka dan kembali ke tempat mereka menyembunyikan legiun instruktur jiwa artileri berat 1 hingga 12. Dengarkan baik-baik, aku ingin kalian mengunci koordinasi yang kutunjukkan oleh energi spiritualku. Ubah peluru kalian ke peluru kelas 4 dan bersiap-siap. Karena suara Wo Yuhao diproyeksikan dengan energi spiritualnya, setiap instruktur jiwa di pasukan itu dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Pada saat yang sama, Wo Yuhao juga memberitahu teman-temannya di dalam Demiplane Spektral. Setelah itu, legiun instruktur jiwa Sekte Tang dan legiun instruktur jiwa Benteng mulai bergerak keluar dari pintu hitam dan berbaris dalam formasi mereka dengan cepat. Mata Wo Yuhao memancarkan cahaya tertentu ketika ia menggunakan energi spiritualnya untuk menjaga pintu tetap terbuka, mengunci posisi alat pengintai jiwa dan memperbaiki koordinasi untuk artileri. Dengan kemampuan berbagi deteksi spiritualnya, dia mampu melakukan banyak tugas dan telah sepenuhnya menunjukkan pentingnya energi spiritualnya dalam perang. Wo Yuhao menatap ke kejauhan saat senyum keluar dari sudut mulutnya. Setelah itu, 20 dari 300 meriam silang ilahi Zuge mulai membidik setelah menerima koordinat dari berbagai deteksi spiritual Wo Yuhao. Saat ini juga Wo Yuhao, seperti mata mereka, tong hitam panjang memulai penyesuaian saat mereka mengarah ke langit yang jauh. Setelah perbaikan berulang, meriam saat ini jauh lebih akurat daripada sebelumnya. Versi meriam paling awal memiliki 48 barel karena membutuhkan 16 barel untuk setiap tembakan. Mereka dapat menembak 3 kali berturut-turut. Setelah itu mereka harus disisihkan untuk dingin sebelum dapat digunakan kembali sekarang. Terlepas dari apakah itu mekanisme pendinginan atau material, meriam telah meningkat pesat dan dapat mempertahankan periode penembakan berkelanjutan. 16 barel dulu hanya bisa menembakkan dalam satu arah, namun setelah Xuan Ziwen meningkatkan desainnya, sekarang mampu membidik ke arah tunggal dengan hanya 2 barel. Itu akan memungkinkan meriam menjadi jauh lebih akurat dalam penembakannya. Tembakan! Wo Yuhao memerintah. Pada saat ini 20 meriam silang ilahi Zuge menembakkan berbarengan dengan suara yang memegahkan telinga. 320 peluru kelas 4 naik ke udara seketika saat menuju ke arah langit yang jauh. Hecha itu berdiri di samping Wo Yuhao saat dia meraih dadanya sendiri. Memikirkan biaya peluru-peluru ini hanya membuatnya sakit hati. Itu semua adalah peluru meriam jiwa stasioner. Meskipun taktik pembuatan Wo Yuhao yang baru diteliti telah membantu mengurangi biaya pembuatan peluru ini, itu masih mahal. Untuk meluncurkan beberapa ratus peluru sekaligus, Wo Yuhao menoleh dan tersenyum pada Hecha itu. Dia berkata, "Kakak senior, jangan khawatir tentang ini. Kita tidak akan rugi. Alat jiwa pengintai udara memiliki kemampuan untuk menghindari serangan. Jika kita tidak menghamburkan peluru, itu mungkin tidak cukup untuk menghancurkannya." Saat mereka berbicara, ledakan yang memegahkan telinga dapat terdengar dari langit yang jauh. Beberapa bola api muncul. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.